Yulia. Tuh, umurnya 21 tahun. Ya. Alamatnya Sobos Cimangi. Ya, betul. Dengan permasalahan kalau Mbak Sonia ini gugup bicara di depan orang banyak. Betul. Baik, di sini saya akan menggunakan teknik kursi kosong. Jadi nanti kita pindah di ruang konseling ya Mbak. Iya Bu. Apakah Mbak setuju dengan menggunakan teknik kursi kosong? Sangat setuju Bu, saya akan melakukannya. Nanti kita pindah di ruang konseling ya. Baik Bu. Baik, di sini dengan Mbak Sonia. Betul Bu. Nah, di sini Mbak Sonia tadi menceritakan kepada saya masalahnya Mbak Sonia, yaitu merasa gugup saat berbicara di depan orangnya. Betul Bu. Nah, sekarang bisa diceritakan sedikit ceritanya kepada saya. Bisa Bu, hai. Saya akan menceritakan. Jadi saya nggak tahu kenapa ya Bu, setiap bilang atau bicara atau presentasi di depan kelas itu saya merasa gugup Bu. Kayak nggak tahu, gugup aja, kadang batuk-batuk, tangan nggak bisa diem. Terus kan presentasi ada sesi tanya jawab nih ya. Saya udah tahu jawabannya, tapi saya nggak bisa mengeluarkannya Bu. Baik, nanti kita di sini akan melakukan teknik kursi kosong ya Mbak. Nah, di teknik kursi kosong tersebut, Mbak Sonia bermain dua peran. Nah, yang peran pertama, Mbak Sonia menjadi Mbak Sonia sendiri. Nah, sekarang ini yang Mbak Sonia merasa gugup ini, dan kemudian yang peran yang satu, Mbak Sonia menjadi Mbak Sonia yang tidak gugup. Nah, nanti kita ada sedia dua kursi, yang satu buat kursinya dan yang satu kursinya kosong. Nanti biasanya duduk di situ ya. Baik Bu. Apakah bisa dipahami? Satu. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Gimana Mbak Sonia, sudah siap? Sudah Bu. Sekarang Mbak Sonia bayangkan ada kursi kosong di depan Mbak Sonia. Di kursi itu tempatkan orang yang perlu Mbak ajak bicara atau bagian diri Mbak yang perlu Mbak hadapi. Siapa yang Mbak lihat duduk di sana? Diri sendiri Bu. Baik. Saya ingin Mbak berbicara kepadanya seolah-olah dia benar-benar duduk di sana. Apa yang Mbak ingin katakan padanya? Kamu ini kenapa sih dia bicara di depan orang banyak kok berdek, gemeteran, batuk-batuk, gak bisa diem. Padahal kan orang lain melihat kamu itu biasa aja. Kenapa kamu berpikiran seperti orang lain sinis ke kamu, kayak mau nyerang kamu? Padahal kamu itu bisa, apalagi presentasi, kamu tuh tahu jawabannya. Kenapa sih kamu tuh gak mau jawab, gak mau ngomong, gak bisa keluar dari mulut kamu tuh? Apakah gimana? Apakah sudah Mbak Sonia mengatakan? Sudah Bu. Baiklah, sekarang tukar posisi. Mbak Sonia pindah ke kursi depan Mbak Sonia dan jawab pertanyaan yang Mbak Sonia tadi katakan. Silakan. Son, kamu itu bisa, kamu yang tahu materinya. Kenapa kamu takut untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kamu? Kamu udah pernah presentasi menjawab semua pertanyaan teman-teman kamu? Itu kamu bisa. Teman-temanmu yang menerima semua, tidak seperti yang kamu pikirkan tadi. Jadi kamu itu bisa sama sebenarnya, tapi yaitu kamu takut untuk mengeluarkan atau berbicara. Sekarang apakah sudah selesai Mbak Sonia menjawab pertanyaan Mbak Sonia? Sudah Bu. Nah,
Sekarang Mbak Sonia kembali ke kursi Mbak semula. Gimana Mbak Sonia? Apakah Mbak Sonia sudah merasa lega dengan Mbak Sonia tadi melakukan teknik kursi kosong? Setuju. Nah, semoga Mbak Sonia kedepannya bisa dan tidak lagi bicara tentang banyak, dan Mbak Sonia lebih percaya diri lagi. Terima kasih Mbak Sonia. Mbak Sonia sudah mempercayai saya dan membantu Mbak Sonia. Saya juga terima kasih sudah diberikan teknik kursi kosong untuk permasalahan saya tadi. Sama-sama Mbak Sonia. Ya udah, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Ya, Mbak.